Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan, kali ini kita mau sharing seputar penelitian atau seputar research, basic research sebenarnya untuk pemula, tetapi juga beberapa hal yang sebenarnya sangat penting untuk di level pemula ke atas gitu. Nah, kali ini kita mau sharing terkait bagaimana sih memunculkan atau mengklaim paper kita yang sudah publikasi di jurnal yang di Index Web of Science atau Scopus ke akun profil atau ID Scopus kita gitu teman. Karena secara sistem Scopus masih dapat error gitu ketika kita punya publikasi yang itu nama kita, ketika muncul di sistem mereka ada kesalahan-kesalahan seperti nama, kemudian afiliasi, kemudian kota, yang itu sebenarnya kerugian buat kita gitu, kerugian juga buat kampus kita atau bahkan ke negara kita gitu, karena yang sering muncul adalah afiliasi yang berbeda, kota yang berbeda, bahkan nama berbeda gitu, padahal judulnya sama dan itu memang punya kita, secara nomor doi-nya juga sama gitu. Nah, kesempatan kali ini kebetulan saya ada publikasi yang beberapa waktu lalu baru online gitu ya, published di suatu jurnal di IEEE Technology Engineering Management, IEEE TEM. Nah, jurnal ini sudah di Index Web of Science, kemudian udah Q1, kemudian impact factornya 6 ke atas gitu ya. Kemudian yang perlu dicatat adalah ketika artikel itu publish di suatu jurnal, itu tidak langsung muncul di database-nya Scopus teman. Jadi perlu waktu, kemudian database web saya juga tidak langsung muncul. Kadang perlu waktu 3 minggu, 4 minggu, ada yang kadang 1 bulan gitu ya, tidak langsung muncul. 1 minggu itu udah bagus gitu, tapi jarang. Biasanya 2 minggu, 3 minggu ke atas gitu baru muncul gitu. Saya akan contohkan di sini. Kebetulan saya sudah punya publikasi yang belum saya yang baru saja muncul di Scopus gitu, padahal sudah publish. Ini kalau boleh kita cek di sini, ini judulnya Business Continuity Innovation in Disruption Time, Sustainable Ecosystem Business Analytics, Virtual Business and Mediating Role of Knowledge Absorptive Capacity. Nah, ini paper yang terbit di jurnal IEEE Transaction on Engineering Management gitu ya. Publishnya itu sekitar bulan Juli 2021, berarti sekitar 1,5 bulan yang lalu teman-teman. Jadi 1,5 bulan yang lalu, dan baru di indeks di Scopus baru muncul ya. Jurnalnya sebenarnya sudah di indeks Scopus, cuman secara artikel itu baru muncul di database Scopus, perlu waktu gitu teman-teman. Nah, sebelum saya ke situ, saya mau coba kita cek ini level infektornya, kemudian Q-nya berapa gitu ya. Kita bisa cek di sini di website atau Clarivate Analytics yang sudah kita pernah share juga. Jadi teman-teman bisa cek di video lainnya gitu ya. Ambil publication title ini nama jurnal maksudnya, dan teman ketikkan dan teman-teman enter aja gitu ya, search. Nah, ini akan muncul, pilih aja terserah mau judulnya mana, tapi klik nama jurnalnya gitu. Nah, ini dia kombinasi Q1 gitu ya, di level engineering atau industrial. Kebetulan papernya tentang industri gitu ya. Nah, kita pilih Q1 gitu ya. Dan efektornya 6 gitu. Nah, ini dia terkait profil jurnal ini. Kemudian yang seperti kita pengen tahu ini berapa lama sih waktunya. Pertama kita pengen tahu berapa lama waktunya dari dia publish di jurnal dan kemudian artikelnya muncul di Scopus gitu ya. Nah, ini publishnya tanggal 5 bulan Juli 2021 lalu teman-teman. Berarti sekitar 1,5 bulan lalu gitu, atau 6 mingguan ya, 6 mingguan baru muncul, 6 sampai 7 mingguan baru muncul di database-nya Scopus ini. Kebetulan dapat notifikasinya pagi ini gitu teman-teman. Nah, kita tinggal search teman-teman ini di websitenya, kemudian searchnya itu lebih bagus sebenarnya berdasarkan doi, karena doi ini tidak akan mirip dengan nomor doi ini tidak akan mirip dengan artikel-artikel orang lain gitu ya, tapi kalau judul mungkin bisa saja mirip 100% gitu. Atau ada kemiripan yang hampir sama gitu, itulah intinya teman-teman. Nah, kemudian ini saya mau search, kemudian ini misalkan saya masuk ke akun Scopus saya gitu teman-teman. Ini akun Scopus saya. Kemudian saya pengen cari apakah sudah muncul artikel saya di database-nya Scopus gitu. Jurnalnya sudah di indeks Scopus, tapi artikel itu lagi-lagi teman-teman kita perlu waktu untuk dia muncul di database-nya Scopus. Caranya itu teman-teman tinggal bisa klik potential author matches. Jadi ini klik aja teman-teman potential author matches ini, dan teman-teman akan
disarankan oleh sistemnya Scopus mana publikasi yang itu punya indikasi adalah punya kita gitu teman. Indikasi-indikasi itu adalah paper kita gitu teman kan, secara nama, secara afiliasi, secara kota atau negara gitu. Misalkan di sini kan muncul nih nama-nama saya banyak nih, Saide Pablo, Saide Saifik, Saide banyak lah gitu. Nah kemudian ini yang paling mendekati karena mirip dengan kampus, nama kampus saya muncul di sini gitu, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia. Nah kita lihat lagi judulnya, secara ini udah sama tetapi namanya salah nih teman-teman. Tapi jangan terpengaruh secara nama, kita lihat judulnya. Nah ini judulnya mirip nih teman-teman, lihat judul di sini di Scopus, kemudian lihat di websitenya jurnal tersebut. Nah website jurnal tersebut ini judulnya gitu. Nah judul ini juga mirip persis gitu teman-teman. Nah ini berarti ini adalah judul, bisa dipastikan 100% kalau ini adalah paper kita, hanya saja namanya salah. Nah di tahap berikutnya teman-teman, tahap berikutnya itu kita sudah klik dari potential author match-nya itu, teman-teman tinggal request, ini diklik. Nah ini diklik nih, ini akan aktif, ini ada request to merge with author. Jadi kita pengen request ke Scopus untuk artikel yang kita yang baru publish ini digabungkan dengan paper-paper kita yang lain yang sudah publish sebelumnya dan udah di index Scopus. Nah ini klik ini teman-teman, kemudian langsung klik request to merge with author. Jadi intinya kita pengen menggabungkan artikel ini ke akun Scopus kita. Nah ini lagi proses, kita tunggu beberapa detik. Nah ini teman-teman, jadi di tahap ini juga penting teman-teman, supaya nama profil kita itu tidak berubah, nama artikel kita yang baru ini tidak mengganggu profil kita yang original di Scopus yang lama. Karena saya beberapa kali kejadian itu di awal-awal ya, ketika kita ngeklaim paper kita yang baru publish itu, kalau kita pakai nama yang baru, misalkan di sini CDM gitu ya, itu profil yang lama akan berubah gitu teman. Jadi jangan dipilih ini tetap dipilih, this is my profile gitu ya, tetap dipilih. Di tahap ini kita tetap masih oke, continue aja teman-teman. Yes, this is my profile. Oke. Nah ini teman yang saya bilang tadi, hati-hati ketika di tahap ini supaya profil kita yang lama tidak berubah. Walaupun sebenarnya nanti kalau berubah kita bisa request lagi ke Scopusnya, tetapi perlu waktu dan perlu menambah pekerjaan sebenarnya. Jadi teman-teman ini ada tiga pilihan. Keep the profile, keep the new profile and discard other, do not associate any profile to my account. Jadi pilihan terbaiknya adalah keep the previous profile teman. Jadi kita mempertahankan akun profil kita yang lama gitu, ID-nya juga masih pakai ID yang lama supaya tidak muncul banyak akun Scopus yang itu adalah nama kita, beberapa nama kita ada di Scopus gitu. Karena sayang, karena berbeda-beda nanti dan terpecah-pecah publikasi kita gitu, sulit manage-nya sebenarnya. Nah jadi ini klik aja continue teman-teman. Nah jadi ini saya betul-betul belum merger teman-teman profil saya ini, jadi saya langsung praktekkan di sini gitu. Maksud saya publikasi yang saya baru ini saya belum gabungkan ke Scopus, jadi langsung saya simulasikan untuk teman-teman gitu. Klik continue, kemudian ini preferred name-nya teman-teman. Jadi pilih mana nama yang teman-teman inginkan muncul di afiliasi di ini kita di profil akun Scopus kita. Jadi saya milihnya ini nama original saya gitu. Ini kenapa ada beberapa nama, karena inilah yang direcord oleh sistem database-nya Scopus. Jadi kita pilih aja gitu untuk mereka baguskan nantinya gitu. Nah ini ada 4 kampus, karena 4 kampus ini pernah saya pakai gitu namanya gitu. Kemudian ketika kita merger teman-teman, kita udah klaim tadi namanya udah kita baguskan. Kemudian kita cek juga dokumen ini, maksudnya paper kita sebelumnya teman-teman. Nah jadi kita bisa cek juga paper kita yang sudah di merger sebelumnya gitu, sudah digabungkan dengan Scopus kita. Kalau memang itu bukan paper kita tinggal klik remove from merge ya teman. Jadi dia menggabungkan semua paper kita yang udah di index Scopus. Kalau itu memang bukan punya kita tinggal remove aja teman-teman. Nah kita tinggal cek sekilas gini mana yang kira-kira bukan punya kita gitu ya. Nah ini bukan punya saya nih, Minimax agent for ini kita tinggal remove. Oke. Nah begitu teman, jadi memang banyak juga berubah-ubah jadinya profil kita dari sistemnya Scopus ini. Jadi masih ada beberapa kelemahan di sistem Scopus ini teman, yang bukan paper kita dia gabungin. Jadi makanya ada fitur ini juga bagus sih sebenarnya satu sisi, yang bisa kita memastikan kalau itu punya kita atau tidak gitu.
Oke, ini review change, kita klik aja ini teman-teman, review 3 changes, ada beberapa yang update. Kemudian oke, ini dia akan melaporkan beberapa file yang bukan punya kita tadi, maksudnya paper yang bukan punya saya. Ini saya remove juga, dan ini author detailnya juga sudah diupdate, dan afiliasinya, maksudnya kampusnya juga udah diupdate ke kampus yang baru ini. Sebenarnya ini kampus yang lama, profil yang saya yang lama tetap ini, cuman ketika paper yang terakhir tadi berubah gitu. Ini continue editing, kita lanjut aja. Oke, ini continue editing, kalau ada yang mau dimodif lagi, kalau tidak kita langsung submit request teman-teman. Jadi ini saya screenshot sebagai proof lagi, sebagai bukti nantinya. Oke, submit request. Oke, bismillah. Oke, ini berarti artinya kalau sudah sampai tahap ini kita hanya menunggu aja teman-teman. Ini sistem yang baru sebenarnya di Scopus nih. Sebelumnya saya belum menemukan tampilan-tampilan seperti ini, tapi prosesnya tahap-tahapannya sama, cuman interface-nya sedikit berbeda teman-teman. Oke, kita lihat view request-nya. Oke, ini ada beberapa request yang sebelumnya juga sudah selesai, complete. Ada yang ditolak juga, mungkin ada kesalahan. Ini, jadi kita tinggal menunggu sekarang teman-teman. Biasanya ya 1 minggu, atau kalau mereka sih bilangnya 2 minggu pengerjaannya. Biasa 1 minggu atau 2 minggu sudah. Kalau hanya seperti mengklaim paper itu nggak lama sebenarnya. Yang lama itu perbaikan profil atau perbaikan nama afiliasi di paper yang publish gitu ya. Kayak kemarin ada beberapa paper saya yang publish di Scopus tetapi emailnya berbeda yang muncul di di jurnal yang mempublish paper tersebut gitu. Nah itu fatal gitu, padahal di jurnalnya beda, di jurnalnya A tapi kok di Scopus munculnya beda gitu. Nah berarti yang salah sistem Scopusnya gitu, ada error gitu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu teman-teman untuk ngeklaim. Jadi teman-teman, singkatnya saya pengen tutup video ini. Jadi ketika teman-teman publish di jurnal yang walaupun sebenarnya itu dari Scopus, kita masih perlu, pertama poinnya kita masih perlu menunggu waktu untuk dia munculkan atau diindeks artikel kita itu di Scopus. Kalau dari pengalaman ini dan pengalaman sebelumnya biasanya butuh waktu 3-7 mingguan teman-teman, atau 2 mingguan itu udah hebat gitu ya. Jadi 3 minggu sampai 7 mingguan itu normal biasanya. Yang kedua teman-teman, ketika dia muncul di Scopus kayak tadi yang saya beri contoh tadi, teman-teman perlu mengklaim gitu. Maksudnya mengklaim itu adalah menggabungkan, memerger paper tersebut dengan akun profil Scopus kita sebelumnya, biar dia bergabung dan dia jadi satu akun gitu teman. Kalau enggak nanti nama teman-teman yang sama tetapi punya paper yang terpecah-pecah gitu teman-teman, padahal namanya sama, jadi digabungkan aja. Keuntungannya apa? Keuntungannya ya untuk secara pribadi profil kita, kemudian secara afiliasi kampus kita, kemudian secara country negara kita memiliki kenaikan secara publikasi gitu teman-teman. Nah mungkin itu tips sharingnya teman-teman. Oke, ini lanjutan dari cara menggabungkan paper kita yang baru di indeks Scopus beberapa hari lalu, dan hari ini kayaknya baru 2 hari ya, ini sudah di update ternyata profil saya dan paper saya sudah disinkronize atau sudah digabungkan ke paper saya sebelumnya yang diindeks oleh Scopus. Ini saya baru terima emailnya dan link ID Scopus saya, dan teman-teman tinggal klik link ini dan akan langsung masuk ke profil Scopus kita gitu. Nah di sini kita bisa cek apakah betul mereka sudah memasukkan paper terakhir kita atau paper yang baru publikasi di suatu jurnal dan sudah diindeks oleh database-nya Scopus gitu. Nah ini betul, ini ternyata adalah paper saya yang kemarin yang saya lakukan proses synchronize atau merger ke akun Scopus ID saya gitu. Dan sekarang semua publikasi saya yang diindeks oleh Scopus atau database-nya Scopus sudah masuk dalam profil atau ID Scopus saya gitu. Nah ini bisa diperhatikan teman-teman. Nah ini yang kemarin beberapa hari lalu saya coba synchronize dan sudah berhasil. Jadi ternyata tidak perlu waktu lama, yang saya bilang sampai seminggu 2 minggu. Kalau dulu kayaknya lama gitu ya.
dulu beberapa hari gitu, sekitar seminggu atau 10 hari baru bisa sinkronis, dan sekarang kayaknya lebih cepat. Oke, ini video bonus, jadi tambahan sebenarnya. Cara gimana sih ngeceknya paper kita itu betul-betul sudah muncul di database-nya Scopus gitu. Sebenarnya cara umum mungkin teman-teman biasa menggunakan pakai judul gitu. Tapi lebih bagusnya sebenarnya pakai nomor doi teman-teman nih. Ini identitas paper itu tersebut kayak nomor HP lah ibaratnya, seperti itu teman-teman. Karena nomor HP nggak akan mungkin sama teman-teman, dan doi juga tidak akan mungkin sama. Tapi kalau judul biasanya 80%, 90% bahkan sama, bahkan kalau dia plagiat mungkin 100% sama gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman tinggal copy. Ini di publishernya ini adalah IEEE Transaction on Engineering Management. Jadi teman-teman tinggal copy doi dari publisher, maksudnya dari jurnal tersebut teman-teman. Di copy doi-nya, masuk ke Scopus database websitenya, kemudian klik search teman-teman. Search ya, bukan sources. Jadi search ini, kemudian pilih, ini ada banyak opsi sebenarnya lewat artikel title, abstract, kemudian keyword, author, source title, dan lain-lain. Ada banyak teman-teman bisa pakai, ya biasanya orang pakai title, nama juga, tapi kalau saya sih sangat menganjurkan pakai nomor doi. Nah ada pilihan agak ke bawah teman-teman. Jadi pilih nomor doi-nya, klik, kemudian tadi udah kita copy, kemudian kita paste di sini teman-teman. Paste, kemudian paste di sini, kemudian search teman-teman. Kalau dia memang sudah muncul dari indeks Scopus pasti muncul. Nah ini paper yang di video pertama tadi kita sudah merger, sudah kita gabungkan, request. Sekarang kita menunggu hasilnya, mungkin beberapa hari atau 1-2 minggu gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi kita tinggal klik, betulkah ada nama kita di dalamnya gitu teman-teman, untuk memastikannya. Nah ini teman-teman, ini ada nama saya di sini, ini profil saya. Nah ini cara paling dianjurkan, cara pertama pakai nomor doi. Cara kedua teman-teman bisa pakai judul. Sekarang kita coba pakai judul, tapi harus betul-betul mirip, karena kalau kadang kita blok space, ada space di ujung atau di awal, ketika kita ngeblok judulnya tersebut itu tidak akan muncul teman-teman. Sekarang kita klik lagi search-nya teman-teman. Ini cara kedua, tetapi yang paling ampuh sebenarnya cara pertama tadi. Kalau udah nggak muncul berarti nggak ada gitu. Jangan dipaksa-paksain, berarti belum muncul, belum diindeks oleh Scopusnya. Artikel title teman-teman. Jadi tadi kita pilih doi, sekarang kita pilih artikel title, kemudian kita paste di sini judul yang kita udah kopikan tadi, kemudian ya agak panjang teman-teman. Supaya menghindari kesalahan, di copy kayak tadi teman, di copy semua, kemudian paste di sini. Kita search. Apakah ada teman-teman? Sekarang kita tunggu. Nah ada teman-teman, nah udah muncul juga, tapi dia mirip gitu, harus mirip. Nah kita klik di sini dan hasilnya adalah oke, sama, mirip persis dengan apa yang ada di jurnal. Sekarang kita coba pakai cara ketiga, itu lewat via apa ya? Kita coba search di sini, katakanlah coba kita pakai penulis lah. Saya penulis, karena saya pakai nama, ada saya cuma punya satu kata saya ini, coba kita, karena di jurnal saya pakai artikel ini 2 kata gitu ya, karena diharuskan oleh sistem. Jadi saya coba klik nama saya, double gitu, kemudian kita search. Nah ini saya bilang gitu, akan muncul banyak gitu teman kalau pakai nama gitu. Saya ide juga, ini ada banyak nama kata saya di dunia ini, saya juga gitu ya. Jadi yang terbaiknya sebenarnya tadi, ini bisa sebenarnya ada ketemu kok di bawah gitu, tapi ya terbaiknya pakai doi sama judul tadi yang paling ampuhnya gitu. Nah mungkin itu sharing cara men-search paper kita di Scopus, betul-betul memastikan gitu teman-teman. Oke, mungkin lebih banyak nanti kita bisa bahas terkait bagaimana mengklaim atau membuat pertama kali akun Scopus, mengedit profil kita di Scopus, dan lain-lain lah gitu. Walaupun saya sebenarnya lebih tertarik ya web science gitu ketimbang Scopus itu teman-teman. Oke, sekian, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.